bareng dengan teman-teman di panti lagi? Ya kalau sewaktu masih di panti berkeinginan untuk di luar. Karena kalau memang tidak matang mental, tidak siap mental untuk menjadi anak asuh, itu kebanyakan anak asuh itu kabur. Dan saya sendiri sudah pernah kabur keluar dari panti asuhan. Nah, akhirnya karena keluarga pun ikut terlibat, akhirnya saya kembali. Pas di dalam itu memang saya berkeinginan untuk bebas, tidak ada peraturan ini itu. Saya ingin bebas, saya ingin mengerjakan apa yang saya suka. Nah, setelah keluar, setelah saya tamat SMK, setelah saya di luar, saya malah merasakan rindu dengan suasana panti yang tidak pernah saya lupakan. Karena di panti asuhan itu kita makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, belajar ada yang mengontrol. Kalau uang jajan tiap hari kecuali hari Minggu itu dikasih. Nah, setelah itu kalau ada acara-acara mendoa, kita datang ke rumah orang, kita makan gratis, makan enak gratis di rumah orang. Nah, setelah di luar, untuk mendapatkan uang 100.000 aja susah. Untuk mendapatkan uang 50.000 pun susah. Nah, suasana itu yang saya rindukan di suasana panti. Nah, setelah itu, setelah di luar, kebebasan ini membuat saya tidak tahu jalan kehidupan itu apa ya, tujuan hidup saya apa. Setelah saya bebas untuk melakukan apa saja yang saya mau. Nah, balik lagi, lebih baik saya di panti dulu, tidak keluar. Gitu. Memang kalau sudah di dalam, memang susah. Kalau sedang di dalam, itu ingatan kita cuman untuk bebas. Tetapi kalau sudah bebas, kita ingin berbalik lagi ke panti asuhan. Ya, ada satu yang tertinggal oleh saya tadi. Di panti asuhan itu kan bukan hanya dari SMP, dari SMA, bahkan ada yang mungkin yang dari SMA yang baru masuk panti asuhan, atau mungkin baru kehilangan orang tuanya. Nah, ada nggak kejadian yang membuat mental anak ini drop gitu, sehingga mereka melakukan hal-hal negatif gitu di panti asuhan? Saya rasa nggak ada yang drop mental itu, nggak ada. Tetapi karena pergaulan, cuman merasakan terkekang di panti asuhan ini tidak bisa. Misalnya kalau dulu musim-musim ke warnet itu tidak bisa ke warnet, musim PS itu tidak bisa kita ke PS. Cuman itu yang membuat anak panti asuhan ini kabur secara diam-diam. Bahkan Kabur Nilam juga pernah kabur gitu? Iya, bisa. Pernah. Itu waktu saya mau masuk SMK. Iya. Itu tahun 2012. Kebetulan tahun 2012 itu ada kompetensi bola Euro 2012. Nah, karena di panti asuhan tidak dapat tidak dapat nonton bola, akhirnya saya kabur dengan salah satu teman yang kalau sekolahnya di bawah saya, tapi umurnya seumuran. Akhirnya ketahuan. Hampir waktu itu kami berdua sama-sama keluar. Tetapi saya dipertahankan karena memang ini kasus yang besar, cuman keluar malam itu. Selebihnya tidak ada kasus-kasus yang seperti ini. Kalau yang teman satu lagi itu memang sudah beberapa kali dia ketahuan. Akhirnya dia kabur sendiri, bukan dikeluarkan, memang dia yang kabur sendiri keluar dari panti. Tidak, kalau orang Minang mengatakan datang nampak muko, pulang nampak pungguang. Kalau teman saya yang satu itu datangnya nampak muka, tetapi pulangnya dia memang tidak dari pagar depan, tetapi dari pagar belakang kaburnya gitu.
Ya. Nah, di waktu ketahuan gitu kan, ketahuan kabur menonton bola seperti itu, ataupun ketahuan melanggar peraturan-peraturan yang ada di panti, seperti apa sih hukumannya gitu? Atau ada nggak diberi sanksi, misalkan nggak diberi makan atau uang jajan dipotong atau gimana? Ya kalau untuk hukuman, waktu saya SMP uang jajan dipotong. Itu di SMP itu waktu saya di SMP itu per minggu, bukan per hari. Ya. Per hari ini setelah saya masuk SMK baru per hari uang jajan dikasih. Seminggu itu waktu saya SMP, kalau untuk SMP sekitar 7.500, 8.000. Jadi dikurangi 2.000, jadi 6.000 kita jajan gitu. Nah, karena uang jajan itu telah diganti per hari, dikasih per hari, jadi bagi yang melanggar itu dibotakin. Dibotakin seluruhnya sampai licin. Itu siapapun apapun bentuk pelanggaran dan siapapun yang melanggar, baik itu yang kuliah, yang SMA, yang SMP, yang SD, baik itu yang TK. Itu disamaratakan peraturannya semuanya. Dibotakin. Dibotakin. Ya. Oke, seumuran kita di SMP ataupun SMA gitu, kita ya nggak bisa memungkiri lah, pasti kita ada nakalnya gitu. Ya. Nah, apa sih kejadian yang paling nakal yang dilakukan anak-anak panti Putra Muhammadiyah? Yang paling nakal apa ya? Ya keluar malam itu cuman. Atau Kabur malam-malam yang ada yang ngerjain ketua yayasan atau gimana? Oh itu kalau untuk ketua yayasan tidak ada. Karena ketua pengurus panti asuhan ini tidak yayasannya. Tadi lupa saya jelaskan, panti asuhan Putra Muhammadiyah itu cuman sekedar nama. Itu kan Muhammadiyah itu kan yayasan. Iya. Itu cuman sekedar nama yang ditumpangkan ke panti asuhan. Karena panti asuhan di Lubuk Basung itu ada dua, panti asuhan putri dan panti asuhan putra. Panti asuhan putri ini bernama Panti Asuhan Putri Aisyah, dan panti putra karena ada Aisyah tidak mungkin tidak ada Muhammadiyah. Ditaruhlah nama Muhammadiyah ini di Panti Asuhan Putra. Kalau sejarahnya dulu, Panti Asuhan Putra ini memang ada pengurus-pengurus Muhammadiyah yang masuk sebagai pengurus panti. Tetapi lama kelamaan karena telah berganti generasi mungkin ya di Muhammadiyah Lubuk Basung. Nah, Yayasan Muhammadiyah Lubuk Basung itu tidak lagi memperhatikan Panti Asuhan Putra ini. Jadi tinggal saja namanya. Dulu pernah dihapus nama Muhammadiyah itu dari Panti Asuhan Putra itu. Panti Asuhan Putra Muhammadiyah menjadi Panti Asuhan Putra Simpang Ampe Lubuk Basung, karena tidak ada perhatian khusus dari Yayasan Muhammadiyah itu sendiri. Tetapi saya lihat sekarang itu telah kembali lagi nama Muhammadiyah. Kemungkinan Muhammadiyah telah kembali perhatian lagi ke panti. Nah, untuk kenakalan kembali lagi kepada pertanyaan Bung Hengki tadi, kenakalan yang di panti asuhan itu tidak ada yang mencelakai atau yang mengerjai yayasan, tidak ada. Mengerjai pengurus itu tidak ada, tetapi yang ada mengerjai teman sama besar atau senior, itu cuman. Dan kenakalan itu yang satu lagi, kabur malam, keluar malam, ada organ kita kabur malam nonton organ, ada misalnya ada warnet yang buka sampai pagi, kita kabur ke warnet pagi, itu cuman kalau untuk kenakalan itu. Sekarang Bung Ilham sudah keluar dari panti ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Apakah ada Bung Ilham dan juga teman-teman yang sama-sama sudah keluar dari panti berkunjung lagi ke panti gitu? Untuk anak asuh yang telah
bisa dikatakan sebagai alumni panti asuhan. Alumni panti asuhan. Ya, ada ikatannya, namanya Ikatan Alumni Panti Asuhan Putra Simpang Ampe. Di sana ada dari angkatan awal itu tahun 99 kalau nggak salah tuh, angkatan pertama, sampai di tahun di bawah saya itu ada ikatan alumninya. Nah, kalau untuk berkunjung lagi ke panti asuhan itu tergantung kepada pribadi individu sendiri, karena ada sebagian yang berkunjung untuk bersilaturahmi, ada yang cuman hanya lewat di depan panti asuhan, itu ada ya. Karena jangankan anak-anak panti asuhan, anak kandung saja itu ada yang tidak mau mengunjungi orang tuanya gitu. Apalagi ini anak panti asuhan yang tidak ada sama sekali tali darah dari anak itu kepada pengurus. Itu sudah wajar saja. Ya, kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah itu tidak pernah melupakan, kalau saya pulang kampung ke Lubuk Wasung itu tidak pernah melupakan untuk berkunjung ke panti asuhan, walaupun itu hanya untuk bertemu dengan adik-adik di sana, dengan pengurus, dengan merasakan suasana panti kembali. Itu alhamdulillah sampai sekarang, dan insya Allah seumur hidup itu tidak pernah saya tinggalkan. Nah, apa sih yang Bung Ilham lihat ketika berkunjung ke panti? Apakah panti asuhan ini semakin maju atau gimana? Yang saya lihat perubahannya, yang pertama dalam bentuk fisik, alhamdulillah itu telah jauh berubah dari awal saya masuk sampai saya tidak di panti asuhan lagi. Itu jauh lebih bagus, lebih meningkat. Dan untuk segi pendidikan dan moral anak-anak di sana, alhamdulillah semakin terikat kekeluargaannya. Tetapi prestasi mereka di bidang pendidikan itu sangat menurun. Karena peraturan tadi, kalau dulu peraturannya siapa yang kuat dia yang di atas. Jadi kalau ada adik-adik ini yang tidak mau belajar, itu main tangan aja, main kaki, main tangan, tidak pakai mulut. Kalau dulu, jadi adik-adik itu karena terbiasa kena tangan, dan dia takut, dia belajar karena takut. Nah, sekarang tidak ada peraturan main tangan seperti itu lagi, ya prestasi mereka menurun. Itu untuk penurunannya. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada di panti asuhan itu, alhamdulillah saya melihat ada banyak perubahan kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan bela diri yang dulunya tapak suci, sekarang telah menjadi silik kampuang, silik harimau. Nah, setelah itu ada kelompok tambua itu sudah ada, tari gelombang sudah ada, dan pelajaran-pelajaran khusus tentang agama pun sudah ada. Dan prestasi adik-adik ini di bidang agama yang sudah bisa berpidato di depan jamaah sholat itu telah banyak saya lihat. Dan setelah itu ada yang kelas yang baru SD itu sudah bisa mendoa. Itu alhamdulillah sangat meningkat saya lihat. Nah, bagaimana pendapat Bung Ilham di era sekarang ini? Masih banyak anak-anak muda yang ya kita bisa mengatakan tidak menghargai orang tuanya atau melawan kepada orang tuanya gitu. Orang tuanya yang sibuk bekerja dah, sedangkan dia hanya menghabiskan waktu buat main-main, buat hura-hura, buat hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana pendapat Bung Ilham? Itu sangat
kalau bahasa kasarnya itu sangat kurang ajar. Karena saya merasakan kasih sayang orang tua itu sampai 2006 itu. Dari lahir sampai 2006. Itu umur lebih kurang 10 tahun. Nah, setelah saya kehilangan seorang ibu, sosok seorang ibu, itu rasanya memang berbeda kasih sayang seorang ibu dengan kasih sayang keluarga dari pihak ibu itu berbeda. Itu pasti berbeda. Walaupun mereka mengatakan saya menyayangi kamu sama dengan anak kandung saya sendiri, tapi yang saya rasakan itu sangat berbeda. Itu pasti berbeda. Nah, kalau untuk pemuda-pemuda atau generasi muda sekarang ini yang tidak bisa menghormati orang tua, itu ya kita cuman menunggu waktu mereka sadar ketika mereka kehilangan orang yang selama ini mereka tidak patuhi itu. Karena saya sangat merasakan yang dulu kasih sayang seorang ibu itu sangat saya rasakan, tetapi belum saya merasa dewasa, saya telah kehilangan. Dan kesadaran saya kehilangan seorang ibu itu setelah saya kelas 5 SD. Di kelas 4 itu saya biasa-biasa saja, tidak merasakan kehilangan seorang ibu. Nah, setelah kelas 5 SD saya baru, kemana sih ibu? Kenapa sih kasih sayang mereka tidak sama dengan kasih sayang seorang ibu dan ayah? Nah, di tahun 2006 itu setelah ibu meninggal dan ayah pun pergi. Pergi maksudnya yaitu kalau di Minang itu kan kalau kita nikah, kita resepsi pernikahan itu kan ada ma'anta orang Sumando dari mama-mama pihak laki-laki. Nah, kalau seandainya istri meninggal itu ada istilahnya manjapui orang Sumando. Karena kalau istri meninggal tidak mungkin yang laki-laki kalau di Minang tinggal di tempat mertua. Itu tidak mungkin. Jadi setelah ayah dijemput oleh keluarganya, oleh mama-mamanya ke kampung, itu saya merasakan kehilangan kedua-duanya. Kasih sayang seorang ayah tidak ada lagi, kasih sayang seorang ibu apalagi. Jadi kalau untuk generasi muda yang belum mematuhi kasih sayang atau mematuhi peraturan yang ada yang ada di yang diberikan oleh ibu dan ayah, itu saya rasa sangat kurang ajar. Kita cuma tunggu hukum alam saja gitu. Kita tunggu hukum alam, mereka akan merasakan hikmahnya atau merasakan hukumannya setelah kehilangan seorang orang tua ini gitu. Ya kan, karena banyak lah yang sudah kita dengar gitu. Jangankan gimana ya, orang tuanya ya sering dibohonginya kan gitu. Ya seperti yang Bung Ilham katakan tadi, ya mungkin tinggal menunggu waktu aja gitu. Itu cuman waktu yang bisa menjawab. Kalau kita berikan masukan itu saya rasa kalau tidak ada usaha dari dia sendiri itu percuma. Sampai berbusa mulut kita untuk menasihati, tetapi dalam pola pikirnya itu anak-anak yang seperti itu kan generasi muda yang seperti itu yang Bung Engki katakan tadi, sedangkan orang tuanya saja dia bohongi, apalagi kita yang tidak siapa-siapa dia gitu. Nah, jadi untuk orang-orang seperti itu, generasi muda seperti itu, ya cuman kita hanya menunggu waktu mereka sadar saja ketika mereka telah kehilangan siap orang yang mereka sayangi selama masih hidup gitu. Ya. Apa harapan Bung Ilham kepada anak-anak panti, kepada alumni panti ataupun pihak-pihak lain yang bersama-sama di panti ini gitu? Kalau untuk anak-anak panti asuhan yang mungkin masih berada di panti asuhan sekarang, harapan saya
yaitu yang pertama, jangan sampai lupa daratan. Jangan maksudnya dalam artian jangan sampai lupa dari mana kita asal kita. Dulu kita yang tidak siapa-siapa dipandang oleh masyarakat, oleh orang lain, karena panti asuhanlah derajat dari keluarga kita naik, karena kita bisa bersekolah dengan setara dengan anak-anak yang lain. Ya, saya harapkan untuk jangan lupa daratan. Itu untuk anak yang masih berada di panti asuhan. Dan yang kedua, untuk bisa dikatakan teman-teman atau adik-adik yang berada di panti asuhan, kehidupan di luar itu sangat jauh berbeda dengan kehidupan di panti. Yang sekarang mungkin adik-adik dan teman-teman yang berada di panti asuhan melihat tingkah laku anak-anak yang di luar itu bebas, bisa ngapa-ngapain, bisa huru-hara kesana kesini. Setelah di luar kita merasakan seperti itu sangat jauh berbeda dengan ekspektasi kita selama berada di panti asuhan. Itu sangat jauh berbeda. Nah, kehidupan di luar itu lebih keras daripada kehidupan di panti. Biarlah di panti itu kita dikekang dengan peraturan-peraturan, tetapi kita untuk menjadi lebih baik daripada kita bebas, tidak ada peraturan yang mengikat kita, dan berbeda atau ada peraturan tetapi berbeda dengan peraturan yang ada di panti. Itu kita sangat, kalau kita tidak bisa menjaga diri, itu sangat fatal akibatnya gitu. Dan untuk alumni atau mantan anak asuh panti asuhan putra, siapapun itu, baik itu angkatan pertama sampai angkatan yang baru saja keluar dari panti asuhan, saya berharap untuk kita kembali lagi membangun silaturahmi kita untuk memperhatikan adik-adik atau teman-teman kita yang masih berada di panti asuhan. Ya, untuk pihak-pihak lain, khususnya kepada pihak masyarakat, itu ya di panti asuhan bukan hanya anak miskin, anak yatim, anak piatu, bahkan ada anak yatim piatu. Jadi kalau seandainya satu kampung itu melalaikan satu orang anak yatim, itu satu kampung itu berdosa. Karena anak yatim ya, bukan anak piatu. Anak yatim itu adalah tanggung jawab kaum muslimin gitu. Jadi harapan saya untuk masyarakat terus memberikan perhatian khusus kepada panti asuhan. Nah, satu lagi yang tertinggal, Bung Engki, untuk pemasukan dari panti asuhan putra ini, itu bisa dikatakan 80% itu alhamdulillah sumbangan masyarakat. Yang 20%-nya itu ya bisa kita katakan itu baru dari pemerintah. Karena sama-sama kita ketahui panti asuhan putra ini bukan milik pemerintah, tetapi milik yayasan dari Muhammadiyah. Dan bahkan kini sekarang bisa dikatakan milik pribadi, yaitu ketua pengurusnya Haji Datuk Besri Bagindo Rajo SHMH, dan alhamdulillah beliau sehat-sehat saja dan bisa masih berjuang untuk kemajuan panti asuhan ini, dan bersama sang istri beliau yaitu Rosdiana Besri SHMH, dan sekarang beliau telah pensiun dari pekerjaan beliau, dan pekerjaan beliau ini yaitu jaksa di pengadilan negeri. Dan sang ayahanda, kami memanggilnya ayahanda dan ibunda. Ayahanda ini berdinas sekarang di Pekanbaru, dan di hari lebaran, dari Ramadan sampai lebaran kemarin itu beliau tidak bisa pulang karena wabah yang sama-sama kita rasakan. Nah,
untuk ucapan terima kasih kepada masyarakat dan khususnya kepada Ayahanda Datuk Bagindo Rajo. Terima kasih saya ucapkan, karena kalau dibayangkan saya tidak masuk ke panti asuhan, itu saya rasa saya tidak bisa seperti sekarang ini, bisa berkuliah, bisa sama pendidikannya dengan teman-teman yang ada di luar. Itu berkat dari Panti Asuhan Putra dan berkat dari Ayahanda, dan tidak lepas dari sumbangsi yang diberikan oleh masyarakat sekitar Lubuk Basung, bahkan yang ada yang di luar gitu. Ya, apa yang ingin Bung Ilham sampaikan kepada teman-teman yang masih memiliki orang tua? Ya, untuk teman-teman yang masih memiliki orang tua, saya harap hormatilah orang tua, karena mereka lah teman-teman bisa ada di dunia ini. Tidak pasti teman-teman itu ada terkecuali karena orang tua dan pengorbanan orang tua itu. Jadi saya harapkan bagi yang mempunyai orang tua lengkap, ayah ibu, saya harapkan jangan mengatakan saja kepada orang tua, itu berdosa, apalagi membohongi dengan secara diam-diam. Itu saya harap untuk berubah dan kita sama-sama memperbaiki diri. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, tetapi saya untuk mengajak. Mari kita bersama-sama untuk menghormati orang tua, baik itu orang tua kandung maupun orang tua yang mengurus kita, atau orang tua yang lebih tua umurnya dari kita. Itu harus kita hormati, kita hargai. Apapun yang mereka katakan itu tidak tertutup kemungkinan, tidak ada untuk kejelekan kita. Itu semuanya kebaikan kita. Apapun yang mereka katakan, nasihat mereka itu baik untuk kita, untuk pribadi kita. Nah, marilah kita sama-sama untuk membuka hati, menerima masukan-masukan dari orang tua, khususnya untuk orang tua kandung, karena pengorbanan mereka itu sangat luar biasa. Teman-teman merasakan kehilangan, tidak punya siapa-siapa setelah mereka sudah tiada. Ya, terima kasih kepada Bung Ilham yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbagi informasi bagaimana kehidupan di panti asuhan. Dan karena kita terkendala waktu, mungkin akan kita sambung di lain waktu gitu. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.